Hi and welcome to Gemo Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Honda Jazz adalah salah satu mobil yang paling laku, salah satu yang paling disukai, dan mungkin yang terbaik di kelas subcompact hatchback. Pada video kali ini, kita akan mereview mobil ini secara lengkap. Apakah benar Honda Jazz adalah mobil terbaik di kelasnya? Saksikan video berikut ini. Seperti biasa, Honda Jazz RS memiliki grill hitam khas RS, jadi dia hitam, plastik hitam. Kemudian dia punya bumper yang lebih sporty dibandingkan varian S dan varian A. Kemudian dia juga punya lampu yang paling canggih di kelasnya. Dia punya LED, kemudian lampu jauhnya masih halogen seperti biasa. Dia ada LED, ini bukan DRL, ini cuma lampu kecil. Kemudian sayangnya fog lampnya masih halogen biasa. Kemudian kita beralih ke samping. Ini bannya ban Eco, itu Bridgestone Turanza 185 55 R16. Jadi ringnya ini 16 dan dia sudah two tone color untuk varian RS saja. Jadi catnya sudah dua, ada yang silver dan ada yang matte black atau glossy kayaknya. Kemudian di sini dia ada garis yang sangat-sangat tegas. Menunjukkan identitasnya. Kemudian di sini ini di spion dia ada LED turn signalnya. Jadi kalau di sein dia akan menyala sini. Ini LED garis. Dia bagus kalau menyala. Kemudian di sini smart key, karena mobil ini sudah memiliki smart key, jadi tekan sini. Tuh, saya bawa kuncinya kan. Kemudian ban belakang sama. Di sini ini lampu belakangnya lampu malam dan lampu remnya sudah LED, termasuk yang third brake light itu yang di atas. Kemudian ini lampu seinnya halogen, lampu mundurnya juga halogen. Kemudian untuk varian RS dia punya bumper yang sporty, dia ada semacam air duct begitu. Tapi ini palsu, ini buntu, cuma hiasan saja. Kemudian dia ada spoiler belakang khusus untuk RS. Sayangnya spoiler ini kalau ditutup bagasinya dia bergetar. Ya, jadi agak kurang mungkin, tapi sudah terlihat bagasinya. Honda Jazz ini dia memiliki tombol elektrik, jadi dia buka bagasinya sudah elektrik. Pakai tombol. Kemudian ini bagasi yang terluas di kelas. Jadi dia kapasitasnya 363 liter, lebih besar daripada Yaris, lebih besar daripada Mazda 2, lebih besar daripada Polo. Kemudian keunggulannya lagi di bagasi, seperti halnya Honda, dia punya yang namanya Magic Seat. Jadi ini kursinya bisa dilipat, bukan rata lantai saja, dia lipatnya sangat rendah, jadi sampai ke bawah. Dan ini bagasinya sangat luas, padahal ini hanya sebuah hatchback kecil. Jadi bisa, kalau mau coba-coba pindahan rumah pakai ini bisa. Are you listening? Oke, dan ini bangku belakang dari Honda Jazz. Meskipun dia hanya sebuah hatchback kecil, ternyata ini depan posisi duduk saya 160 cm saya. Kemudian dia masih ada dua seperti ini ruang kakinya, hampir dua. Kemudian ruang kepalanya masih ada satu seperti ini. Apa ini namanya? Masih ada satu seperti ini. Jadi ini sangat luas, meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Ada laci atau apa yang di sini. Cuma ada door pocket yang sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian dia ada speaker. Ada speaker yang menurut saya suaranya lumayan bagus, tapi meskipun bukan speaker premium kayak Mobilio RS. Ya, soal bahannya menurut saya ini agak kasar, meskipun dia bukan kulit. Kalau kulit kan dia bisa cenderung agak kasar, tapi ini bukan kulit, tapi dia bahannya agak kasar begitu. Tapi dengan bahan seperti ini dipastikan tidak akan licin. Oke, sekarang kita di dalam Honda Jazz. Apa saja yang ada di sini? Kita mulai dari door trim sini. Dia ada pengaturan mirror, bisa retractable secara elektrik, semua lengkap. Kemudian dia central lock juga ada. Kemudian window lock juga ada. Kemudian untuk jendela, sisi driver dia sudah auto up and down. Jadi
sudah bagus, tidak seperti Mobilio yang dia cuma turun baru dia naik, tidak bisa. Kemudian untuk kasih lihat yang bagian sini kita harus start dulu, jadi dia sudah push start top button warna merah seperti khasnya Honda. Tinggal tekan rem, tekan, kemudian dia akan start. Dan ini untuk yang facelift 2017, 2016 juga sih. Dia head unitnya baru, dia agak timbul dan dia lebih besar. Kemudian dia bisa Bluetooth. Oke, jadi ini head unitnya. Mulai dari facelift yang 2016 dia head unitnya lain, jadi dia sudah tidak yang menyatu ke dashboard. Dia ini agak menonjol sedikit. Kemudian ini saja menunya. Jadi dia ada media, ada HDMI, telepon, dan pengaturan. Di media dia ada AM, FM, kemudian disk, USB, iPod aux, dan Bluetooth. Untuk USB dia dimasukkan dari sini tapi agak dalam, dia di sebelah sini, agak susah untuk itu. HDMI juga ada di sebelah sini. Kemudian untuk aux mungkin bisa dibilang di komen di mana tempat aux-nya, karena dari tadi saya tidak dapat, nggak tahu di mana. Di seluruh mobil saya tidak dapat, nggak tahu di mana. Kemudian yang lebih aneh lagi ini, untuk kasih masuk disk, lubangnya itu di bawah sini. Lubangnya itu di bawah sini, dan ini ada head unitnya. Bagaimana mau kasih masuk? Ini ada tombol ejectnya juga, tapi ada head unit. Jadi nggak tahu mau masukin kaset bagaimana. Kemudian iPod sepertinya itu dari lubang USB juga. Kemudian back, ini ada HDMI. Oke, jadi HDMI portnya di sebelah port USB. Ada telepon, jadi kalau misalnya sambungkan ke Bluetooth dia bisa telepon dan dia akan terhubung ke speaker mobil. Kemudian pengaturan, ini ada pengaturan bahasa, bisa English, ada pengaturan Bluetooth, pengaturan suara, ini pengaturan suara. Dia ada DSP-nya juga, jadi bisa diganti-ganti rock, klasik. Kemudian ini untuk link HDMI kayaknya sudah. Oke. Ya, ini ada AC yang sayangnya belum seperti HRV, dia masih analog. Masih analog seperti itu. Ini pengaturan suhunya, lagi-lagi masih analog. Ini pengaturan zone-nya, mau di kaki atau di defrost depan. Kemudian di sini untungnya dia sudah ada defrost belakang. Tidak seperti Mobilio yang tidak ada. Kemudian di sini untuk pengaturan angin. Kemudian ini AC. Kemudian kita lanjut desain dashboard AC-nya ini, meskipun sangat mirip dengan Honda lainnya, menurut saya ini lumayan bagus. Meskipun untuk alasan spesial begitu, dia agak kurang karena dari Brio sampai HRV itu dashboardnya sama persis. Cuma paling beda ini kalau di Brio tidak ada chrome-nya atau beda-beda seperti itulah. Tapi AC-nya ini kualitasnya bagus. Ya ada rasa beratnya begitu, ada karetnya. Kemudian AC di sini juga bagian sini itu plastik, tapi dia bukan plastik keras, jadi enak. Dan di sini ada AC-nya, dia juga terasa berat, sebenarnya bagus. Kemudian sini ada dashboard yang ya lumayan luas, nggak luas amat juga, cuma dia belum di dam. Jadi dia kalau misalnya dia buka, dia akan jatuh seperti itu. Harusnya kan kalau mobil mahal dia ada karet seperti itu. Dia door pocket di situ bisa muat satu botol aqua. Jadi ini aqua 1 liter bisa muat di situ. Mungkin 2 juga bisa. Lumayan luas. Kemudian di tengah situ ini ada 2 cup holder, kemudian ada tempat penyimpanan yang terbuka. Kemudian di sini power outlet untuk mencolok charger 12 volt ya. Ini juga bisa muat botol aqua. Kemudian beralih ke tengah sini, dia ada tempat penyimpanan kecil di sini dan di sini. Mungkin kalau di sini untuk simpan semacam HP begitu, dan yang kecil itu untuk taruh kunci ya, seperti inilah. Dia kuncinya ini sama dengan kunci-kunci Honda lainnya, dia kecil dan sangat praktis meskipun gampang hilang. Kemudian di sini untuk sebuah hatchback kecil dia ada tempat penyimpanan di tengah. Meskipun tidak terlalu besar, sangat sempit. Ini sepertinya cuma bisa muat HP, mungkin lebih dari HP. Mungkin buku kecil mungkin bisa muat di situ. Ya
juga kalau anda kira ini tempatnya bisa dijadikan sandaran tangan, armrest, meskipun bahannya terlihat bagus, sebenarnya tidak. Karena coba lihat, kalau misalnya saya duduk seperti ini di pengaturan yang tidak terlalu tinggi juga, ini terlalu pendek, jadi agak, harusnya kan armrestnya begini, tapi dia agak susah untuk nyetir gitu. Kemudian ini belum elektrokromatik, dia masih pakai manual elektrokromatiknya. Ini ada lampu seperti Honda Jazz lama. Kemudian ini ada sun visor seperti biasa, tapi bedanya karena desain eksterior Honda Jazz yang kacanya sampai ke sini, dia sun visornya sangat dekat dengan muka. Hanya beda begini dengan muka. Jadi ini kalau mau ngaca sangat tepat karena bisa lihat dekat, karena desain eksteriornya memang. Oke, jadi ini cuma driving sedikit saja karena ini mau ke lokasi lain. Satu lagi yang perlu dinotis, suspensinya sangat-sangat empuk. Beda dengan Yaris atau beda dengan Mobilio lah. Mobilio itu keras, ini tidak. Ini empuk meskipun tadi jalannya rusak banget. Oke. Kemudian dia pakai CVT, jadi throttle-nya kalau di kecepatan rendah seperti sekarang tidak terlalu bagaimana juga. Kalau di kecepatan menengah CVT itu lumayan, tapi kalau di kecepatan rendah dia seperti 2 clutch begitu, agak aneh. Tidak 1 gigi itu dia rasionya. Banyak yang ada, cuma ada cup holder di sini aqua dan dia bisa ditutup seperti ini. Kemudian ada kisi AC yang terasa berat, jadi dia terasa cukup mahal dengan plastik di sini empuk. Kemudian di sini banyak sekali tombol-tombol kosong. Mungkin untuk HRV, karena HRV sudah ada stability control dan hold assist-nya, mungkin ada tombol di sini karena dashboard-nya kan sama. Kemudian sini lihat speedometernya. Ini speedometernya dia warna biru, mungkin tutup pintu supaya lebih kelihatan. Nah, dia speedometernya warna biru dan dia ada MID-nya di sini. Dia ada kilometer per liternya kayak matanya. Kemudian sini bensinnya sudah digital. Kemudian dia aturnya itu dari sini. Dia ada range, average, belum pernah keluar, ini mobil masih baru. Jam, kemudian odometer. Ini range-nya 34 kilo, dia sisa 1 kotak lagi. Kemudian ada cruise control, jadi mobil ini bisa jalan sendiri. Kalau di jalan tol tekan, kalau misalnya masukin ke D, dia akan menjaga kecepatan tanpa digas. Ini untuk tambah kecepatan dan ini cancel. Ini audio steering control, sini biasa kontrol lampu, stain, dan dia juga ada triple turn signal, jadi kalau sentuh dia akan 3 kali untuk pindah jalur di tol. Sini wiper, ada hazard, MID-nya itu aja. Dan dia bentuk dari speedometer ini semua mirip sekali dengan Honda HR. Dan juga untuk membuka kap mesin, dia itu ada tuas di sini di bawah tangki bensin. Tarik itu. Oke, ini mesinnya. Dia mesinnya 1500 cc L15A. Banyak juga digunakan di Honda lain seperti di Mobilio, terus di HRV yang 1500 juga dipakai, dan banyak model-model lainnya. Di Honda Jazz dia tuningnya oleh VTEC, dia sampai 120 PS dan torsinya 145 Nm. Ya, tenaganya di 6600 rpm, kemudian torsinya di 4800 rpm yang menurut saya cukup tinggi, jadi agak susah. Dan dia pakai CVT, transmisi CVT, dan dia juga pakai sistem drive by wire. Jadi gasnya itu dia untuk membuka throttle bodinya dia secara elektronik. Dan juga ini detailing cupnya dia tidak dicat, aneh. Dia warna besi, tidak dicat. Kemudian di sini ada karet-karet yang menurut saya tidak perlu. Ini karet-karetnya sangat tebal dan menurut saya ini akan bertahan lama, akan cepat rusak. Dan jadi dia, untungnya dia sudah ada peredam yang untuk dia saat ditutup, dia karetnya membentuk
dia tidak membentuk lubang di sini. Jadi mungkin menurut saya ini untuk aerodinamika ini karetnya. Oke. Dan ini adalah magic seat yang saya bilang tadi. Jadi selain bisa dilipat rata lantai dan sangat rendah seperti ini, dia juga bisa dilipat dudukan di bawah ini, tarik ke atas kemudian dikunci. Jadi dia bisa muat barang-barang yang tinggi, bahkan tapi bisa muat barang-barang yang tinggi, akan mobil tank itu di bawah sini. Tapi kalau Honda Jazz dia tanki bensinnya di depan. Di bawah. Untuk turunkan dia tinggal tarik ini, dia tarik ke atas, kemudian tinggal kunci. Simple.